Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Janatul Janah MPD. Saya salah satu dosen pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pasir Pengarayan yang sekarang berhome base di Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pengarayan. Saya sudah bergabung di UPP semenjak Maret 2020 dengan mata kuliah pertama saya yaitu Reading. Dan selain reading, saya juga mengampu mata kuliah bahasa Inggris umum. Mata kuliah bahasa Inggris umum itu merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa UPP karena diharapkan hal ini akan dapat membantu mahasiswa dalam mengikuti tes persyaratan kelulusan seperti TOEFL yang diadakan oleh Universitas Pasir Pengarayan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKTPT di bidang pengajaran, yakni mata kuliah bahasa Inggris. Nah, mata kuliah bahasa Inggris ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib universitas. Adapun bentuk pembelajaran yang saya gunakan di sini itu ada seperti tatap muka, daring ataupun hybrid learning. Ya, karena di sini masih menetapkan pembelajaran hybrid. Nah, untuk hybrid di sini saya menggunakan e-learning yang disebut dengan Smart UPP. Adapun metode pembelajaran saya di sini ada beberapa, yakni diskusi, tanya jawab, small group discussion, oral presentation, cooperative learning, dan case-based learning. Adapun sistem pembelajarannya saya menganut asinkronus dan sinkronus. Asinkronus di sini forum diskusi via Smart Campus, tugas mandiri dan tugas kelompok. Nah, sedangkan sinkronus terkadang saya menggunakan platform Zoom Meeting ataupun Google Meet. Mahasiswa melakukan presentasi dengan materi yang telah diberikan dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan proses diskusi antar mahasiswa dan dengan dosen, ataupun nanti juga terkadang ada pertanyaan dari dosen kepada mahasiswa juga. Untuk capaian mata kuliah ini itu ada C4, C5, dan C6. Yakni yang pertama C4, mahasiswa mampu menganalisis part of speech seperti noun, verb, pronoun, adjective, adverb, artikel, preposition, dan conjunction. Untuk C5, mahasiswa mampu mengevaluasi jenis-jenis tenses di dalam bahasa Inggris, misalkan tenses future, simple present, dan simple past. Dan untuk yang C6, mahasiswa dapat membuat presentasi langsung dengan teknik public speaking yang baik. Untuk sub CPMK, di sini saya memiliki 9 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memberikan contoh tentang part of speech. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan tentang part of speech. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa kesalahan part of speech yang terdapat pada percakapan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan materi oral academic presentation dan teknik public speaking yang baik. Yang kelima, mahasiswa mampu mengkritisi performa rekan sejawat terkait konten oral akademiknya ketika mahasiswa melakukan presentasi. Nah, yang keenam, mahasiswa mampu membuat karya oral academic presentation dalam bentuk video. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mendiagnosis tentang jenis tenses yang terdapat di dalam bahasa Inggris, seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, yang kedelapan, mahasiswa mampu mengembangkan ragam dari tenses di dalam dialog sesuai dengan poin waktu yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengkritisi video dan menemukan kesalahan apa yang terdapat di dalam video tersebut. Adapun asesmen di dalam mata kuliah ini, saya memiliki 5 kriteria asesmen. Yang pertama itu partisipasi. Partisipasi itu sebesar 15%. Yang kedua tugas itu sebesar 10%. Yang ketiga itu kuis sebesar 15%. Untuk UTS sebesar 25% dan untuk UAS sebesar 35%. Jadi total keseluruhannya adalah 100%. Dan adapun dalam kegiatan pembelajaran kali ini pada pertemuan kedua
ini nanti akan saya bagi menjadi 3 komponen, yakni komponen pembuka, penyajian, dan juga penutup. Di mana pada komponen pembuka akan ada salam ataupun bertanya kabar, dan nanti juga akan ada presensi untuk mahasiswa dan dilanjutkan berdoa. Lalu nanti dosen akan melakukan review terhadap mata kuliah pada minggu sebelumnya. Untuk penyajian nanti dosen akan menjelaskan tentang pengertian part of speech, jenis-jenis dari part of speech atau komponen-komponen dari part of speech dan apa fungsi dari part of speech itu. Nah, pada penutup nantinya diharapkan sebelum ditutup dosen melakukan konfirmasi pemahaman siswa terlebih dahulu, dan nanti akan dilanjut dengan kesimpulan dan pemberian tugas sebelum kelas ditutup, lalu nanti akan diberikan salam penutup. Untuk melihat proses pembelajaran saya di kelas, silahkan saksikan video yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, Miss. How was your day? I'm fine, and you? I'm great, thank you. Before we start our lesson today, let's start our class today by saying basmalah. Well, students, anybody doesn't come today? Okay, that's right. So, before we start our class today, we still remember about our material last week? No. In the previous meeting, we have talked about syllabus and then the rule or the regulations of our class. And then this is the second meeting for us. And today, I assume you have know what we are going to continue the material today. Is it about what? Parts of speech. So students, do you have learned about part of speech before? No. So artinya kalian belum mencari tahu ya tentang apa itu part of speech? Belum. Oke, belum ya. Baiklah, karena kita tidak mau berlama-lama ya. Means orang. For example, human, boy, laughter, neighbor, polite misalnya. Pokoknya yang bentuknya orang, nah itu kita kategorikan dia dalam noun. And then dia juga mendeskripsikan a thing atau benda. Misalnya apa? Terus building, country. Jadi artinya apa? Benda-benda yang bisa kita lihat pun itu juga termasuk ke dalam noun. Nah, ini ada juga lagi an idea, quality or state. Nah, misalnya truth, kebenaran kan gitu kan, danger, word, dan happiness. Itu juga tergolong kepada nouns. Now, we are going to the next slide. Nah, nouns ini banyak lagi bagiannya. Nah, di sini Miss hanya jelaskan beberapa klasifikasi dari nouns itu. Yang pertama itu ada common noun, ada proper noun, concrete noun, and then abstract noun. But we don't learn about this one. But I just want to tell you about the categories of noun. Yeah. So we are going to the next slide. Here is verbs. You know verbs? Pernah dengar kan? Yes. Nah, pernah dengar kan biasanya verb itu kita gunakan ketika kita mulai membuat kalimat. Misalnya simple present, simple past, simple future. Nah, kita pasti identik dengan yang namanya verbs kan? Nah, verbs itu ada action, ada an event, ada juga a situation, and then a change. Nah, jadi verb itu apa? Ada yang bisa jawab? Verb? Kata kerja. Nah, kata kerjanya bisa bentuk action verb. Misalnya action verb apa? Kata kerja yang bentuk
melakukan itu. Nah, itu an action verb. Oke? Jelas di sini? Ada yang tahu adjektif nggak? Kata sifat. Nah, kata sifat misalnya apa? Di dalam bahasa Indonesia kita kata sifat apa? Besar, kecil. Apalagi yang di belakang? Coba. Cantik, terus manis. Apalagi? Kalau kita ngantuk kita apa? Kalau kita mau tidur sebelum tidur apa? Ngantuk. Terus kalau kita nggak makan? Nah, itu ya hal-hal yang menjelaskan tentang kondisi. Nah, itu kita kategorikan dia ke dalam adjektifnya. Nah, contohnya ada tadi juga udah bisa bilang apa itu bagian dari adjektif. And then adverbs. Adverb ada yang tahu nggak adverbs itu? Kata keterangan. Kata keterangan. Yes, kata keterangan. Nah, dia ini memberikan informasi untuk verb dan adjektif. Nah, jadi kalau dia itu adverb, dia itu adanya ketika ada adverb, dia pasti ada noun. Noun itu tadi kan apa? Kata benda, misalnya orang kan, apalagi binatang, bangunan, nah, itu kan benda tadi. Nah, ketika ada kata benda, ada adjektif. Nah, karena fungsi dari adverb ini adalah menjelaskan keterangan, memberikan keterangan kepada adjektif ataupun verb. Nah, contohnya di sini bisa lihat they sang loudly. Nah, mereka menyanyi dengan sangat keras. Nah, kata kerjanya di situ adalah sing, atau kalau bahasa verb pertamanya adalah song, ya kan, menyanyi. Nah, jadi loudly itu menjelaskan menyanyinya tadi, menyanyinya dengan apa? Dengan sangat besar gitu. Ya. And then yang kedua, she is very pretty. Dia sangat cantik. Atau kalian juga sering bilang I'm very full. Saya sangat kenyang, kan begitu kan? Nah, yang paling gunakan very itu secara tidak langsung itu adalah adverb. Oke. Masih bisa ya? Yes, Okay, now about pronoun. Nah, pronoun. Ada yang bisa jelaskan tentang pronoun? Tahu nggak pronoun itu apa? Kata ganti. Kata ganti. Misalnya kalian lihat pada contoh nomor 1, Laura left early because she was tired. Nah, dia yang she itu yang di sebelah blok hitam itu kan ada she itu. She itu menggantikan nama Laura. Jadi nggak mungkin Laura left early because Laura was tired. Nah, jadi artinya nggak ada repetition, nggak ada pengulangan kata di dalam sebuah kalimat itu. Jadi di dalam penulisan bahasa Inggris itu sebaiknya hindari banyak menggunakan kata-kata yang sama, repetition itu. Nah, makanya kita gunakan pronoun. Nah, kenapa dia she? Karena dia Laura itu perempuan. Oke? Nah, pronoun di sini banyak lagi jenisnya, tapi kita tidak bahas hari ini karena ada subjunctive pronoun, ada objective pronoun, ada possessive pronoun, dan juga ada passive pronoun. Oke ya? Now, we are going to learn about articles. Pernah dengar nggak tentang artikel? What is it? Article means like no, artikel ilmiah. Ada lagi yang lain, coba. Artikel itu apa sebenarnya? Berita. Bukan, bukan berita juga. Nah, kalau artikel atau berita yang dibilang tadi itu adalah definisi di dalam bahasa Indonesia ya. Kata lain dari artikelnya. Nah, di dalam bahasa Inggris artikel itu bukan itu maksudnya. Artikel itu adalah biasanya use indicate nouns and to specify their application. Nah, artinya apa? Dia di sini adalah penggunaan artikel ini untuk mengindikasikan itu adalah nounsnya. Artinya apa? Di dalam bahasa Inggris itu tidak boleh berdiri sendiri nounnya. Nah, jadi kita harus pakai artikel. Jadi misalnya kalian mau menuliskan book gitu kan? Jadi nggak boleh ditulis book aja. Misalnya harus ada artikelnya atau book, ya. Misalnya kalian ingin menuliskan apple. Nah, jadi kalian gunakan artikelnya an apple. Ataupun buku itu misalnya, atau book itu. Nggak boleh tulisnya book aja. Jadi kalau nggak pakai
ede. Ya. Nah, kan artikel itu ada 3 jenisnya, satu e, satu en, dan satu d. Jadi ada 3. Kalau e dan n indefinite artikel, sedangkan d definite artikel. Tahu nggak kapan kita gunakan artikel e dan kapan kita gunakan artikel n? Yeah, you can use you can use an article for the vowel word. Misalnya kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata yang menggunakan huruf vokal. Huruf vokal apa? Oke, A, I, U, E, O. Nah, jadi kalau wordnya itu menggunakan huruf A di depannya atau huruf I di depannya atau E, nah itu kalian wajib menggunakan artikel n, bukan e ya. Do you understand about this? Yes. Misalnya tadi Miss bilang an apple. Kenapa pakai n? Kenapa enggak e? Karena dia apple itu kan juga huruf A kan? Itu maksud pembedaan. Nah, tetapi kalau untuk dia ya itu silahkan saja. Kira-kira saja ketika kita ngomong mau masukkan dia di sini nih, oh saya lebih cocok ini. Nah, pakainya kayak gitu. Nah, satu lagi ini adalah tentang conjunction. Conjunction apa? Kata hubung. Nah, misalnya kata hubung apa? Oke, because. Terus apa lagi? But. Terus or. Apa lagi? And. Ya nggak? Nah, dia gunanya apa? Dia gunanya mengkonektingkan antara kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Itu conjunction. Karena dia adalah kata hubung. Oke? Okay, students. After we discuss about some part of speech, so do you understand about this? Yes. Any question? Ya, ada yang bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, please. What's your name? My name is Paksa Punyaharaha. Oke, Paksa. Apakah adjektif itu bisa digabungkan dengan part of speech lainnya seperti kayak noun? Ya, that's right. A good question. Apakah bisa adjektif atau komponen dari kata-kata adjektif itu digabungkan dengan part of speech lainnya? Ya bisa. Misalnya noun kan? Nah, misalnya noun, kita bisa gabungkan dia dengan noun. Misalnya apa tadi? A red apple, a red car. Nah, red itu adalah warna merah. Merah itu tadi apa kita bilang? Kategori dalam adjektif kan? Red itu kategori dalam adjektif. Nah, sedangkan apple itu apa? Benda kan? Bisa dipegang kan? Bisa dimakan lagi kan? Nah, berarti adjektif itu bisa digabungkan dengan part of speech lainnya. Misalnya noun. Oke, udah itu contohnya. Thank you, Miss. Oke, the next question. Ada lagi? Atau there is no question, Miss? Oke, that's right. Who is your name? My name is Ani Ramata Berhenti. Ani? Oke, what is your question? Apakah part of is digunakan untuk setiap kalimat? Oke, thank you. You have a good question. Apakah part of speech ini digunakan untuk setiap kalimat? Nah, sekarang kalau kita pertanyaannya adalah apakah kita gunakan semuanya gitu? Ya enggak, itu tergantung dengan kita butuhnya buat kalimat yang mana gitu. Kalau seandainya kamu mau buat kalimat tentang kata kerja nih, misalnya saya minum susu misalnya, ya otomatis yang kita gunakan di situ adalah part of speech bagian verbnya kan? Verbnya, dan juga di situ ada apa lagi selain verbnya? Nah, susu itu bagian dari noun. Nah, berarti kan tidak semua part of speech itu di dalam satu kalimat. Oke, nampak perbedaannya kan? Nah, intinya tadi itu tidak semuanya, tetapi ada satu di dalam kalimat atau minimal 2 di dalam kalimat itu insya Allah ada biasanya. Oke, the next question. Ada lagi yang masih belum paham nih kira-kira tentang part of speech. Oke, boys,
You have some question? Miss, Okay. Question ya? my name is Greta Rugena. Permission to ask, Miss. Okay. Does part of speech include remark? Include Remark. grammar. Oke. Ya, part of speech itu dia memang masuk ke dalam kalau kita menuliskan grammar nanti. Dia memang termasuk ke dalam komponen dalam grammar juga. Tapi sama intinya pertanyaannya sama juga sama yang di belakang ya. Nah, tetapi tidak semuanya kita masukkan. Misalnya kalau grammar kita itu tentang kalimat adjektif atau bukan kalimat kerja, ya part of speech yang kita gunakan adalah kalimat kerja, kata kerja, atau kalau kita bikinnya kalimat adjektif berarti kita menggunakan bagian-bagian dari adjektifnya. Nah, oke? Apa namanya Widda ya? You have thank you to name some with me. Oke, thank you. Terima kasih. Boys, you have some question? No? Is it enough for you? Is it clear, Miss? Yeah. I have question. Yes, please. How do conjunction work in sentence? How do conjunction Work in sentence. what in sentence? Yes, bisa menghubungkan dari kalimat. Menghubungkan kalimat satu dan kalimat selanjutnya, gitu ya maksudnya. Yes, miss. Nah, biasanya conjunction ini digunakan ketika ingin mengkoneksikan frasa-frasa atau bagian-bagian kata. Biasanya dia menghubungkan antara frasa, klausa, dan juga kalimat. Nah, misalnya nanti kamu mau bikin kalimatnya, saya membaca buku dan kakak masak gitu. Nah, itu kan ada dua kegiatan yang berbeda, ada klausa dua yang berbeda kan. Satu, saya membaca buku, dan yang kedua kakak masak nasi misalnya. Nah kan kalau kamu mau menghubungkan antara kamu dan kakak kamu bisa menggunakan conjunctionnya n di situ kan, ya nggak? Nah sesuai konteksnya kamu mau pakainya n atau mau pakai yang but, terserah kamu. Kalau dia pakaikan n, nah artinya kalimatnya itu tuh sama tingkatannya. Is it clear? Clear, miss. Okay. Thank you. Thank you, you're welcome. Yes. Over there, you have some question? No. Okay, no. Well, students, after we are talking about part of speech, so I think you have know much about part of speech. You have learned about the categories of verb. You have know about adjective, and then you have know about adverb, verb, interjection, conjunction, and article. So I think is it clear for today? But I think if you have some question, but you don't talk right now, artinya kalian masih malu-malu nih mau bertanya nih sama Miss nih, gitu kan? Nah jadi kalau kalian masih malu, nanti kalian boleh chat grup, kan kita punya WhatsApp grup ya. Nah boleh chat di situ. Tadi saya malu bertanya loh Miss, gitu ya. Nah saya bertanya di sini Miss, nah boleh aja di situ. Tetapi kesimpulannya hari ini adalah part of speech itu adalah komponen atau kelompok kata, ya, komponen dari kata atau komponen untuk menciptakan sebuah kalimat. Nah, tidak harus semua komponen itu kita gunakan di dalam satu kalimat. Nah, kalian cukup gunakan minimal 2 lah di dalam satu kalimat. Tapi Miss, kalau saya mau gunakan semuanya gimana? Nah, itu terserah. Nah, intinya part of speech ini adalah bagian-bagian kata. Nah, kalian silakan sesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau verb itu tadi tentang kata kerja. Kalau dia adjektif tentang tentang kata sifat. Kalau dia adverb apa? Yang menjelaskan noun. Dia yang menjelaskan noun dan adjektif ya. Itu adverb. And then kalau interjection kapan kita gunakan? Ketika kita terkejut. Nah, misalnya, oh my god, nah kan begitu ya tadi ya. Nah, untuk minggu depan, nah, I ask you to find another example of part of speech. And then satu lagi, silahkan cari sumber-sumber lain tentang part of speech ini. Nah, misalnya tadi ada yang kurang nih, misalnya untuk adjektif ini misalnya kurang di sini, atau untuk verb itu kurang nih Miss bagian ini. Nah, silakan kalian cari referensi lain
depan itu saya hanya kasih kalian tugas untuk mencari contoh-contoh dari setiap komponen part of speech ini, ya. Yes, Miss. Nah, silakan nanti ditulisnya di Word aja, Microsoft Office Word. Nah, nanti minggu depan silakan submit sama komitinya. Oke? Oke, I think that's all for today. Thanks for coming. Thanks for joining my class. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.